Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi kejadian kecelakaan, kita terhubung dengan reporter Rifki Nafis yang akan melaporkan informasi terkininya. Rifki, sampai saat ini bagaimana dengan proses evakuasi gerbong dengan cara-cara yang dilakukan oleh pihak dari Basarnas dan apa keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait? Ya Naila dan juga pemirsa, memang untuk diketahui hingga saat ini pun proses evakuasi masih terus berjalan, sehingga artinya memang terkait dengan informasi ini masih sangat dinamis. Namun yang dapat kami konfirmasi di lapangan, sebelumnya sudah disiapkan dua opsi untuk mengevakuasi badan kereta yang mengalami tumpak tindih di lokasi kecelakaan kereta ini, di mana saat ini informasi terkini yang dapat kami sampaikan adalah penggunaan metode penarikan gerbong kereta. Sebelumnya tersedia dua opsi, yang satu lagi merupakan untuk memotong gerbong kereta tersebut, namun dengan alasan tebalnya badan kereta tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk dipotong, maka metode yang dipilih ataupun sudah digunakan saat ini adalah untuk menarik gerbong yang tersangkut tersebut. Dan kalau kita saksikan di belakang kami melaporkan saat ini, hanya tinggal menyisakan satu kepala dari gerbong kereta yang tersangkut, kemudian juga satu gerbong yang terbalik ataupun terguling dari rel kereta hingga jatuh ke area persawahan warga. Dan di balik gerbong yang terguling itu masih ada satu gerbong lagi yang masih perlu dievakuasi dengan menggunakan metode penarikan gerbong. Namun hingga saat ini kami juga tadi sempat menyaksikan petugas yang memotong komponen-komponen kereta yang kami duga adalah penyebab dari tersangkutnya gerbong tersebut, sehingga harus dipotong terlebih dahulu untuk memudahkan proses penarikan gerbong kereta. Dan kalau kita cermati juga tadi juga ke Direktur Utama PT KAI sudah mengatakan terkait dengan proses evakuasi ini tidak ada deadline atau tenggat waktu, namun dilakukan dengan semaksimal mungkin. Tidak ada batas waktu evakuasi, namun memang berdampak pada jadwal keberangkatan kereta yang akan melintasi jalur tempat terjadinya kecelakaan saat ini. Namun tadi juga kami baru saja mendapatkan keterangan dari Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, yang mana memang baru saja melakukan agendanya di Kabupaten Sumedang pagi tadi dan sudah bergabung di lokasi kami melaporkan saat ini, dan mengatakan memang terkonfirmasi dua orang masih dalam proses evakuasi, dan juga memang itu merupakan kru dari kereta yang mengalami kecelakaan. Dua orang meninggal yang sudah terkonfirmasi saat ini tengah dilakukan proses evakuasi. Namun sekali lagi yang perlu kami sampaikan adalah proses evakuasi yang masih berjalan ini mengakibatkan informasi yang masih sangat dinamis. Kami juga masih menunggu hadirnya dari Menteri Perhubungan Budi Karya untuk dapat segera bergabung, yang rencananya akan tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sehingga kami juga masih menunggu pernyataan lebih lanjut, yang saat ini juga petugas di lapangan masih terus melakukan sejumlah koordinasi, baik itu dari Basarnas, dari kepolisian, dari TNI, dan juga stakeholder lainnya, di mana tadi kami juga melihat dan juga sempat berbicara dengan PJ Gubernur Jawa Barat, yaitu Bey Mahmudin, yang memang mengatakan hingga saat ini korban pun sudah dievakuasi kepada beberapa fasilitas kesehatan yang berada dekat dari lokasi kejadian. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Dan hingga saat ini pun proses evakuasi yang masih berlanjut dan koordinasi yang masih terus dijalankan, sehingga kami masih akan terus mendalami dan juga mencari informasi-informasi terkini dan juga aktual terkait dari proses evakuasi ini. Namun sekali lagi yang dapat dipastikan, sejumlah gerbong yang sebelumnya tersangkut sudah berhasil ditarik dan hanya menyisakan dua gerbong penumpang dan satu kepala dari kereta yang menabrak kereta lainnya. Naila. Ya, Rifki, bagaimana dengan dua orang yang terjebak di dalam gerbong yang terjepit? Apakah sudah diinformasikan kondisinya seperti apa? Ya Naila dan juga pemirsa, memang terkait dengan dua orang yang saat ini masih terus diupayakan untuk dapat dievakuasi. Kami belum mendapatkan informasi terkait status dari dua orang tersebut ataupun dua korban tersebut. Karena memang hingga saat ini pun proses masih terus diupayakan, masih terus dijalankan, dan juga informasinya masih sangat dinamis sehingga memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan. Seperti yang sebelumnya dikatakan, pada pagi hari kami mendapatkan informasi
informasi terkait dengan jumlah korban meninggal, namun berubah jumlahnya pada siang hari ini karena memang informasinya masih sangat dinamis dengan para petugas ini masih terus melakukan evakuasi yang sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat ini sudah dilakukan hingga saat ini pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Namun yang dapat kita sampaikan adalah proses evakuasi ataupun metode yang dipilih adalah metode penarikan gerbong untuk menyelamatkan ataupun mengevakuasi korban yang memang masih berada di badan lokomotif dalam kondisi terjepit ataupun terhimpit tersebut. Karena memang sebelumnya juga disediakan opsi untuk memotong gerbong tersebut, namun tidak memungkinkan karena badan kereta yang dinilai cukup tebal sehingga akan menyulitkan. Namun dalam proses penarikan gerbong itu sendiri kami juga melihat petugas sudah memotong sedikit bagian-bagian dari kereta api yang diduga menjadi penyebab tersangkutnya gerbong kereta antara satu dan lainnya. Dan tadi juga prosesnya sudah berlangsung cukup singkat dan cepat karena memang kami melihat yang dipotong adalah bagian-bagian kecil besi-besi yang menyangkut satu sama lain dan hanya menyisakan 2 gerbong penumpang dan 1 kepala ataupun mesin utama dari kereta yang tersangkut saat ini. Naila. Rifki Nafis melaporkan dari lokasi kejadian kecelakaan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.